Hello everyone, welcome back to the EAP series, and today we are going to discuss about the report. This is the second chapter of our book, the EAP, and in this chapter we are going to discuss the language feature of report, the generic structure, and other elements that will help you in understanding and also constructing a report text. First, what is report? Report in bahasa means like laporan ya. If you are required to report something, ketika kita melaporkan sesuatu, itu seharusnya yang kita laporkan itu faktual. Jadi tidak ditambah-tambahi, tidak ada pendapat kita gitu. Jadi text report ini adalah sebuah teks yang tujuannya adalah to report or classified objectively about something. Jadi hanya boleh fakta saja, berbeda dengan description kemarin. Kalau dalam description itu boleh ada opini, dalam report tidak boleh. Jadi semuanya harus fakta. Ya. Kemudian generic in nature, jadi bersifat umum. Jadi kalau kita melaporkan tentang sebuah objek, misalnya kita membuat laporan tentang harimau, apapun yang kita katakan tentang harimau tersebut harus bisa juga diaplikasikan ke harimau lain yang sejenis gitu. Jadi sifatnya umum, bukan khusus. Kalau kita melaporkan tentang harimau, kita tidak boleh hanya melihat harimau yang ada di Juruk misalnya, di kebun binatang di Solo ya. Nah, kalau begitu nanti jadinya misalnya tigers are skinny big cat, di kucing besar yang kurus gitu. Nah, karena yang di Juruk kurus. Tapi faktanya tidak semuanya seperti itu kan, maka tidak boleh. Kalau seperti itu namanya description. Jadi harus umum, harus bisa diaplikasikan ke misalnya itu tentang harimau, harus bisa diaplikasikan ke semua harimau di dunia yang jenisnya sama. Nah, itu kurang lebihnya tentang report, jadi harus faktual, bersifat umum, dan objektif ya. Nah, kalau dalam description kita punya diawali dengan general description, dalam report ini kita punya general classification, kemudian diikuti dengan partial classification. Nah, classification itu apa? Classification seperti tadi ya, untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, tapi hanya dari berdasarkan sesuatu yang bisa diamati secara faktual, sesuatu yang bisa diaplikasikan secara generik gitu. Jadi mengelompokkan sesuatu dengan ciri-ciri yang sama menjadi sebuah kelas gitu, sebuah classification. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di buku itu ada tentang algae. Nah, kalau kita lihat, kita skim ya, sebuah teks yang baik itu kan bisa di-skim. Di paragraf 1, ini membahas tentang algae secara umum. Jadi kalau kita baca kalimat pertama dari algae are primitive forms of life, single cell or simple multiple cell organism, sampai fotosintesis itu hanya membahas tentang algae secara umum. Nah, di paragraf 2 itu khusus tentang blue-green algae. Sampai paragraf yang berakhir, itu hanya membahas tentang blue-green algae. Nah, kalau yang algae secara umum, ini general classification, tahu dari mana? Yang pertama, ada kata R. Algae ini bentuk jamak ya, bentuk tunggalnya itu alga, bentuk jamaknya algae. R primitif. Nah, di sini ada R, maka ini mengacu pada lebih dari satu algae. Jadi ada banyak, dan ini bisa diaplikasikan ke semua algae. Itu termasuk dalam kelas ini. Kelas apa? Single cell or simple multiple cell organism that are able to conduct the process of photosynthesis. Jadi semua algae itu masuk dalam klasifikasi ini, masuk dalam definisi ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, primitive forms of life itu fakta, bersel satu atau lebih dari satu itu fakta, sebuah organisme itu fakta, dan mampu berfotosintesis itu fakta. Di sini sama sekali tidak ada pendapat, tidak ada yang mengatakan algae adalah organisme yang unyu, lucu, nah tidak ada ya. Jadi di sini semuanya faktual. Jadi kalau nanti kita lihat dari depan sampai belakang itu faktual. Nah, ini yang kita sebut dengan general classification di paragraf 1 ini. Paragraf 2 ini sudah masuk partial. Begitu juga paragraf-paragraf berikutnya. Kalau kita skim, paragraf 3 hanya membahas tentang green algae. The fourth paragraph only discuss about brown algae, and the last is red algae. Jadi partial, part-partnya, bagian yang lebih spesifik. Gitu. Dan semuanya di sini berupa fakta dan bersifat umum. Oke, jadi secara generic structure dimulai dengan general classification dan diikuti dengan partial classification. Nah, dari fitur kebahasaannya yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang modality, the second one is about passive voice, and the third one is about making definition, yang sebelumnya nanti kita akan masuk ke
classification. Oke. Nah, modality ini sudah ada di beberapa series video yang lalu. Modal, can, may, must, shall, will, atau could, might, should, sama would, itu semua kalau diikuti verb hanya boleh verb 0 untuk dasarnya ya. Kalau to be berarti ya be itu sendiri gitu. Kayak I am sad, itu kan tidak ada verbnya. Maka am-nya berubah menjadi be. I will be sad. I can be sad. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang digunakan dalam teks tadi adalah algae can grow in water. Without water, plants will not survive. Jadi survive-nya verb 1, grow-nya verb 1. Ini peraturan, jadi can, may, must, shall, will, atau bentuk keduanya pun could, itu juga tetap diikuti verb 1 atau verb 0. Oke. Yang kedua adalah passive voice. Nah, pasif dalam bahasa Indonesia adalah kata di ya. Jadi ketika subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, rumus dasarnya adalah to be. To be-nya akan menyesuaikan subjek yang diikuti verb 3. Nah, misalnya, the computer. Computer kan tunggal, maka to be-nya is. The computer is used. Tapi kalau banyak, the computers are used. Kalau belum, nah ini juga mengikuti tenses. Misalnya, digunakannya tadi pagi, the computer was used. The computers were used. Tapi kalau belum digunakan, maka will. Nah, to be-nya setelah will adalah verb 1 ya, yaitu be. Will be used. Kalau setelah has, have, had, pasti been. Has been used, telah digunakan. Nah, ini rumus dasar pasif, to be verb 3, cuma to be-nya akan mengikuti subjek, tunggal jamak, dan juga mengikuti tenses. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kenapa kita menggunakan pasif dalam report? Report itu kan tadi kembali ke prinsipnya adalah sebuah teks yang objektif. Jadi kita akan mencoba minimalisir subjektivitas. Subjektivitas itu datangnya dari mana? Dari manusia biasanya. Nah, coba perhatikan beberapa kalimat ini. The gardeners water the plants in botanical garden twice a day. Dengan the plants in botanical garden are watered twice a day. Terdengar lebih objektif yang kalimat kedua karena tidak ada gardeners-nya. Padahal kita tahu tanaman di botanical garden diairi 2 kali sehari. Siapa yang mengairi? Pasti manusia ya. Nah, jadi ketika ada sebuah kejadian yang dilaporkan dan di situ ada campur tangan manusia, itu sesuatu yang dianggap mungkin tidak alami gitu. Nah, maka jika itu terjadi ketika ada campur tangan manusia, maka kita akan menulis dengan pasif dan manusianya dibuang biasanya. Nah, kalau dalam teks misalnya yang sering kita dengar, data dikumpulkan dengan cara the data were collected. Nah, yang mengumpulkan siapa? Pasti manusia. Atau bisa juga misalnya kalau normalnya kan the researcher or I collected the data. Tapi kalau kita jadikan ini lebih objektif kan the data were collected menggunakan mekanisme apa. Jadi bukan siapa yang mengumpulkan tapi lebih fokus ke apa yang dibahas gitu. Ini juga menempatkan objek ini kan sebenarnya objek tapi dijadikan subjek. Menjadi fokus dari pembicaraan gitu. Nah, kemudian lagi algae can be found. Nah, algae can be found dapat ditemukan. Siapa yang menemukan? Manusia juga kan? Atau algae can be classified. Siapa yang mengklasifikasikan? Manusia. Jadi kalau ada campur tangan manusianya, dibalik dan fokusnya adalah objeknya tadi, bukan manusianya. Jadi fokusnya ke informasinya secara objektif. Nah, contoh di teks kita, kalau dia ada campur tangan manusia, misalnya ini, green algae are generally found, ditemukan. Nah, ini kan yang menemukan manusia. Tapi kalau tidak, itu aktif. They reproduce, kemudian, grow. Nah, di sini ada tumbuh dan bereproduksi. Itu kan tanpa ada campur tangan manusia. Mereka tumbuh sendiri, mereka bereproduksi sendiri gitu. Maka menggunakan active voice, tapi ketika ini ada campur tangan manusianya, maka menggunakan passive voice. Oke, begitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan pasif dalam report ketika kita melaporkan sesuatu yang ada campur tangan manusianya untuk menjaga objektivitas dan juga untuk fokus pada apa yang dilaporkan gitu, bukan fokus pada siapa yang melaporkan. Nah, itu. Jadi ini saya review lagi, kita sudah membahas tentang generic structure-nya, kita sudah membahas tentang modal harus diikuti bentuk 0 dan bentuk dasar ya. Pair infinitive, kemudian kita juga sudah membahas tentang passive voice. Nah, yang ketiga adalah
ketika kita melaporkan tentang sesuatu dan kita harus menggambarkan atau menjelaskan itu secara objektif, kadang kita perlu untuk membuat definisi gitu. Salah satu yang bisa kita pakai kalau misalnya suatu saat kita ke luar negeri, kemudian bertukar budaya, kemudian ada beberapa kata yang tidak ada di sana, nah kita bisa mendefinisikan itu untuk memberikan gambaran yang jelas. Di description kemarin kita sudah membahas tentang noun phrase. Nah, kita bisa menggunakan itu dalam definisi. Dan kita juga sudah membahas tentang si uus bawana bati kemarin ya, sifat, ukuran, dan seterusnya ini. Nah, bagaimana cara membuat definisi? Yang paling gampang adalah yang pertama ini, find the closest equivalent word. Carilah kata yang mirip dengan apa yang mau kita gambarkan yang ada di sana. Yang paling dekat apa? Nah, baru kemudian kata tadi kita berikan tambahan modifier. Kita tambahan penjelas gitu. Contoh. Misalnya kita membahas tentang melati ya. Nah, kalau kita membahas report, maka kita harus secara umum. Jasmine. Melati itu secara umum dan diakui itu secara umum dia bendanya apa itu? Flowers, bunga. Bunga yang bagaimana? Nah, sifat yang paling menonjol dari melati itu kita hampir semua pasti setuju kalau melati itu wangi, ukurannya kecil, usianya tidak ada, bentuknya sulit untuk digambarkan, warnanya kebanyakan putih, nationality asalnya kalau kita tahu boleh ditambahkan, kalau tidak ya tidak perlu. Bahannya terbuat dari apa? Nah, ini tidak ada ya. Inti adalah flowers ini. Misalnya, jasmines are fragrant small white flowers. Nah, ini sudah cukup mendefinisikan. Fragrant small white flowers. Kalau mau kita tambahkan, tergantung informasi apa yang kita mau tambahkan. Misalnya, which yang bagaimana. Kalau ini objektif ya, dia bisa tumbuh di mana? Which can grow at. Kemudian fungsinya misalnya, which can add flavor in tea. Atau misalnya ini membahas tentang penggunaan secara budaya, which are usually used as accessory in Japanese wedding ceremony. Nah, tergantung definisi ini mau dibawa kemana gitu. Nah, kalau itu tentang benda yang ada secara natural dan umum, itu kita menggunakan bentuk jamaknya, jasmines are. Tapi kalau itu konseptual ya, misalnya serabi. Serabi itu kan konsep makanan gitu ya. Kita boleh menggunakan is. Ya, serabi itu paling mirip apa di sana? Menurut saya itu paling mirip dengan pancake. Jadi tidak sekedar food, tapi cari yang lebih mirip lagi gitu. Cari yang lebih spesifik, pancake. Nah, pancake yang bagaimana? Ya, kita bisa bilang pancake tradisional itu. Nah, kemudian sifatnya bagaimana? Sweet, soft, bentuknya round, asalnya Solo, kalau serabi Solo ya. Kalau surabi mungkin dari Bandung atau Jawa Barat. Serabi is sweet, soft, round, Solonese traditional pancake. Nah, orang sudah punya gambaran itu. Pancake yang rasanya manis bentuknya ini dan berasal dari Solo gitu. Kemudian bisa tambahkan apa? Kalau makanan ya terbuat dari apa biasanya kan? Which is made from rice flour, sugar, and coconut milk. Nah, atau bahkan misalnya kita bertukar lagi apa makanan dari Solo atau dari Indonesia gitu, pecel. Pecel itu kalau di sana mirip apa? Salad ya perhaps ya. Nah, traditional vegetable salad, which is served with peanut sauce. Kalau namanya traditional vegetable salad, which is served with peanut sauce, harganya bisa 50.000 ya, tapi kalau pecel paling 5.000. Nah, jadi beda nama saja, itu sudah beda harga. Ini ya. Nah, ini bisa kita bawa ke ranah apapun, misalnya di ranah medis gitu ya. Hipertensi itu apa? Hypertension adalah sebuah apa? Sebuah kondisi medis misalnya. It's a medical condition. Di mana ini tekanan darah seseorang, someone's blood pressure is higher than normal. Atau diabetes. What is diabetes? It's a condition in which someone is unable to manage his or her blood glucose level due to dikarenakan apa? Jadi bisa panjang. Stunting atau bisa juga dibawa ke reok gitu, atau ini sesuatu yang tradisional ya. Jadi di sini membuat definisi yang pertama, cari itu secara umum itu apa? Apakah itu sebuah kondisi medis, apakah itu sebuah makanan, ataukah itu sesuatu yang kira-kira di sana bisa dipahami secara umum gitu. Nah, baru kemudian kita tambahkan modifier di depan dan di belakangnya. Dan kalau itu konseptual, maka boleh menggunakan is. Kalau itu benda dan ada secara banyak secara alami, maka kita menggunakan are. Oke. Nah,
that's it for the video in our own report, the first video, and I'll see you in the next video in report. Thank you. See you.